Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini menyebar cepat, terutama melalui siaran radio luar negeri. Di Jakarta, golongan muda yang dipimpin Sultan Syahrir, Wigana, Soekarni, dan Khairul Saleh segera mengadakan rapat rahasia. Malam harinya, mereka mendatangi kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menuntut proklamasi segera. Bung Karno, kami sudah tahu Jepang sudah menyerah. Ini adalah kesempatan emas kita. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Tenang. Kemerdekaan adalah urusan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus melakukan panitia kemerdekaan. Justru itu, kemerdekaan tidak boleh terjadi dari Jepang. Jika melalui PPKI, artinya kita tetap berupaya untuk mereka. Bung Hatta benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat. Kami harap Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan hubungan Jepang dan segera proklamasi. Tidak bisa begitu saja. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya. Menunggu apa lagi, Bu? Kekuatan sekutu yang akan datang sudah di depan mata. Jika kita terlalu lama, sekutu akan menancapkan kekuasaan lagi. Kami mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh semua yang hadir di sini sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Kami mengerti semangat kalian, tapi proklamasi tanpa perjuangan militer adalah bunuh diri. Kita butuh perhitungan matang. Apa artinya 1 jam jika ini menyangkut ratusan nyawa, ratusan tahun bangsa? Kita apa kalian kira kemerdekaan itu semudah kembalikan telapak tangan? Jika Bung Karno menyatakan tidak mau menyatakan kemerdekaan pada malam hari ini, maka besok akan terjadi perubahan darah. Kami, pemuda, siap untuk berjuang. Ini ultimatum, Bung. Kalian mengancam saya. Baik, berikan kami Kalau begitu, kami mohon diri. Karena perbedaan pandangan bagi Soekarno dan Hatta dibawa oleh anggota PLA, dibawa pimpinan Sweda Tersinggi menuju Rengas Dengklok, Karawang. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Apakah ini yang mereka sebut pengamanan? Anak-anak yang sebut gila, mereka pikir bisa memaksa kehendak seorang pemimpin. Mereka hanya ingin kamu selamat, mereka kamu segera laksanakan. Mungkin mereka benar, kita tidak boleh berbuat. mereka ingin negara kita berubah. Kita berbicara sekarang. Berikan mata, kenapa inisiatif dan kami tidak akan lepas Anda berjuang kembali ke Jakarta sebelum tercapai kata sepakat. Dengarkan Sudarjo, kita tak bisa menantang musuh tanpa persiapan. Kita butuh persiapan yang matang. Jika kita keluar lama di Jakarta, Jepang akan tahu, sekutu akan tahu. Kesepakatan ini hanya datang sekali. Sementara itu di Jakarta, Subarjo yang Kalian mendudukan Bung Karno dan Bung Hatta di mana? Ini berbahaya. Katakanlah sekarang mereka di mana? Dan saya akan menjemputnya. Mereka akan mengusir Subarjo, kami tidak akan memberitahukan. Mereka sedang disadarkan tentang pentingnya bertindak cepat. Dengarkan saya Ahmad Subarjo. Saya menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok di Jakarta hari Rabu pukul 12 siang. Saya menjamin jika gagal, nama saya akan jadi taruhannya. jaminan Subarjo yang menaruhkan nyawa meyakinkan golongan muda. Sudah sepakat dengan pemuda
Mereka hanya menuntut agar proklamasi tidak melalui PPKI, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Malam ini kita selesaikan. Tak buat sekarang. Sekitar pukul 11, rombongan Soekarno dan Hatta tiba kembali di Jakarta dan langsung menuju kediaman Laksana Haida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tempat ini dipilih karena mereka berjanji menjamin keselamatan mereka dari ancaman militer Jepang. Setelah Haida dan Khairul Saleh meninggalkan ruangan, Soekarno, Hatta, dan Soebarjo memulai pengurusan naskah proklamasi. Sementara itu, di ruangan sekolah, tokoh-tokoh golongan muda seperti Soekarno, Widana, dan Darwis, serta golongan tua seperti Moji menunggu dengan tekun. Baiklah, untuk memastikan waktu, saya sudah memiliki teks proklamasi. Bung, saya usul. Pandangan pertama diambil dari putusan PKI. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan mengamini kemerdekaan Indonesia. Saya pemindahan kekuasaan. Perihal memindahkan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini akan datang dengan siapa? Kami bersuka atas ini menandatangani semua yang hadir di sini sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Tidak, proklamasi harus dilakukan atas nama bangsa Indonesia dan harus ditandatangani oleh orang yang sah. Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarno sama ketua Pembangunan. Setelah mendapatkan persetujuan, naskah diserahkan kepada saya untuk dikritisi. Saya akan menciptakan tempo menjadi tempo dalam waktu bangsa Indonesia menjadi bangsa Lihatlah keputusan kita. Pada 17 Agustus 1945 telah tiba. Naskah suci telah lahir. Kini saatnya sejarah diwujudkan. Pagi hari Jumat 17 Agustus 1945 di tengah bulan Ramadan yang suci, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara proklamasi dilaksanakan di halaman depan kediaman Soekarno, Pekan Saat Timur 56. Dalam kediaman Soekarno, Pekan Saat Timur 56. Dalam suasana sederhana, namun sakit, Fatmawati telah mencari bendera merah putih dari kain yang panjang. Terima kasih sudah memberikan jalan yang bercata. Soekarno kemudian berpidato singkat, memberikan pengantar sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah berdoa yang telah memberi rahmat kepada kita semua. Inilah saatnya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, giliran Letnan Latif Hanifan dan Suruh mengubarkan bendera menjadi panglima. Pengibaran ini diuji lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Merdeka! 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 Tanah tumpah darah di sana lalu berdiri jadi paduriku Indonesia bangsaku bangsa dan tanah airku marilah kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia yang merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia yang merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia yang merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Gak. Kalian adalah ujung tombak pertama Indonesia. Sebarkan berita ini lewat radio, mulut ke mulut, dari koran ke koran. Siap, Bung. Saya akan segera ke kantor berita. Kita harus siarkan ini ke seluruh dunia. Baik, kami segera laporkan kepada kantor-kantor pemerintah dan desa-desa terdekat. Rakyat harus tahu. Kami para masyarakat tentu kita menyebarkan ucapan perjalanan. Hidup Indonesia merdeka. Kami akan melihat di pabrik-pabrik ini adalah hari kita Indonesia. Saya akan pastikan berita ini ke seluruh kampung. Lewat dosen saya. Dengan tekad yang membara, para pejuang segera menyebar ke penjuru kota.